Innal hamdalillah walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada li kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna musallun ittaqullah biqaulil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, dalam keadaan selamat. Jamaah yang dirahmati Allah, patutlah kita sama-sama bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini, termasuk kita, yang dapat menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah telah menggariskan dengan garis jelas, apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka tidak akan pernah mampu di antara kalian untuk menghitung nikmatku. Maka lazimnya kita bersyukur, sedikit disyukuri, banyak disyukuri. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, para keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita yang sama-sama di antara kita semuanya menginginkan syafaatul kubra di yaumil qiyamah kelak, yang dimana tidak ada bantuan kecuali bantuan Allah lewat Rasulnya yang bernama syafaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, enggak terasa hari ini, bulan ini sudah bulan Zulqa'dah dengan segala fadilah-fadilah yang ada. Mari sama-sama kita menghidupkan bulan-bulan suci, bulan-bulan hebat, bulan-bulan mulia yang dimana Allah dan Rasulnya mempersiapkan itu semua untuk umatnya yaitu kita semua. Dengan ketakwaan yang ada, mari sama-sama kita hiasi hidup ini dengan hiasan iman, dengan hiasan Islam, dengan hiasan ihsan, yang dimana hanya kita dan Allah lah yang menjadi perantara untuk segala amal-amal kebaikan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, hidup itu perjuangan atas nama iman, atas nama Islam, atas nama ihsan, dirangkum kesemuanya dalam bentuk amal soleh. Amal soleh itu adalah wujud dari kemuliaan seseorang yang dikenal dengan ketakwaan. Allah menghadirkan kehidupan, Allah menciptakan kehidupan, dan Allah juga menciptakan kematian hanya untuk melihat di antara kita siapa yang terbaik amalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ini sering kita hafal, sudah banyak kita hafal, sudah tahu bagaimana makna dan artinya. Allah menciptakan kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan bukan lain dan tidak bukan hanya untuk menguji manusia, kita semuanya, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang amal soleh berawal daripada niat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita merenung di kalimat singkat ini yang selalu kita baca di dalam setiap sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita aplikasikan di dalam kehidupan yang luas dan global ini? Rumahku hanya untuk Allah, jabatanku hanya untuk Allah, anak-anakku perjuangan dalam jalan Allah, istriku juga adalah perjuangan untuk Allah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya.
Ketika kita mampu bagaimana mengimplementasikan daripada kalimat singkat ini, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, maka bisa dikatakan dia telah beramal soleh. Bukan untuk siapa-siapa dia hidup, bukan untuk manusia, bukan untuk si A, si B dan seterusnya, tapi hanya Allah yang menjadi orientasinya. Jamaah yang dirahmati Allah, amal soleh inilah yang menjadi pertimbangan kita, karena di hari kiamat kelak ada sebuah fase, namanya fase mizan, timbangan. Di Jumat yang barakah ini, mari sama-sama kita bermuhasabah. Di antara timbangan hanya dua, timbangan kebaikan atau timbangan keburukan. Jujurlah pada diri kita sendiri, mana yang lebih banyak, amal kebaikan atau amal keburukankah yang kita lakukan selama hidup ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an, fa inna khairul a'mali adwamuhu wa in qalla. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pekerjaan adalah yang istiqomah, maupun meskipun itu sedikit, meskipun itu kecil. Pertanyaannya, jangankah berbicara tentang sedikit ataupun kecil, jangan-jangan kita juga belum memulai amal kebaikan itu. Pada suatu hari, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang dicintai oleh Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qultu summa ayyun. Abdullah bin Mas'ud berkata kembali, terus apa lagi ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa qultu summa ayun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, apalagi ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika. Rasulullah SAW bersabda setelah itu, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Rawahu Bukhari Muslim wa qila rawahu At-Tirmizi. Jamaah yang dirahmati Allah, apa dimaksudkan daripada tiga fase atau tiga bentuk amal-amal soleh yang Rasulullah SAW memberikan suatu statement. Statementnya sangat indah, dicintai Allah ketika kita mampu mengerjakan ini. Yang pertama yaitu sholat tepat waktu. Bagaimana memahami sholat tepat waktu? Pada dasarnya sholat tepat waktu adalah menunggu kebesaran Allah, menanti kemuliaan Allah. Ketika subuh telah datang, maka antara isya dan subuh adalah penantian panjang bertemu dengan Allah. Ketika zuhur datang, maka penantian subuh menjelang zuhur, itulah penantian bertemu dengan Allah. Dan seterusnya 5 waktu dalam sehari. Pertanyaannya adalah, mana yang kita kedepankan, sholat atau pekerjaankah? Ketika kita manusia, sama-sama berjuang, menganggap atau menggapai nikmat Allah, maka ridha Allah yang menjadi utama. Salat pun adalah menjadi utama. Ketika salat tidak menjadi utama, maka yang lainnya pun akan kecil di hadapan Allah dan mudah digagalkan oleh Allah. Allahul Mu'izzu, Allah yang memuliakan. Allahul Muzillu, Allah juga yang menghinakan. Yang kedua, daripada amal soleh yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan statement, Rasulullah SAW memberikan statement yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu birrul walidain. Seberapa besar kita memahami birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Saking pentingnya birrul walidain, dikatakan oleh Rasulullah SAW di hadis yang lain, disebutkan ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ajib, luar biasa. Ridho Allah terdapat pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Seberapa kenal kita dengan hadis ini, dan seberapa kenal kita lalu mengamalkannya hadis ini. Ketika kita berbicara birrul walidain, maka disebut itulah adalah anak-anak yang soleh. Tapi ketika kita mampu berkata lalu bermakna lalu mengamalkan birrul walidain,
Nauzubillah summa nauzubillah, belum sampai level amal soleh, maka akan lenyap menjadi anak, bukan anak soleh, ataupun menjadi anak toleh. To lam ha, bukannya sod la ha. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW memberikan satu statement yang luar biasa. Amal-amal yang dicintai Allah, yaitu al-jihadu fisabilillah. Apa itu al-jihadu fisabilillah? Juhdun artinya sungguh-sungguh, jihad artinya bersungguh-sungguh. Bukan hanya jihad itu memegang senjata, memegang senapan dan seterusnya, tapi jihadul hawa nafsi huwa akbar. Jihad melawan hawa nafsu itu adalah sebesar-besarnya jihad. Jemaah yang dirahmati Allah, salah satu jihad yang sama-sama kita sama-sama berjuang di dalamnya yaitu jihad bangun subuh. Seberapa banyak kita meninggalkan subuh di masjid? Disitulah makna daripada jihad, melawan setan, melawan hawa nafsu, melawan hangatnya bantal dan guling, sehingga kita mampu meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Masjid Jami Nurul Iman, mari sama-sama di khutbah yang singkat ini. Kehidupan masih begitu panjang, bukan panjang saudara-saudara, tapi kehidupan ini sangat amat sedikit, sangat amat singkat, sangat amat sempit. Ditambah lagi Allah menguji kita dengan COVID Corona ini. Jangan menjadi alasan untuk ketiga amalan ini kita tinggalkan. Salat tepat waktu, birrul walidain, dan yang terakhir al-jihadu fisabilillah. Ya COVID, bagaimana COVID memahami COVID? Perkuat keimanan di dalam dada, lalu pertajam keimanan itu dengan amal soleh. Pada sesungguhnya amal soleh itulah yang membentengi dari apa yang menjadi bala. Salah satunya ada sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menghindari, mengaminkan, lalu membentengi diri daripada bala. Salah satunya bala itu adalah yang Allah turunkan sudah 2 tahun, hampir berjalan 2 tahun, COVID-19 yang disebut dengan Corona. Yang terakhir apa yang disebut dengan prokes, protokol kesehatan. Sama-sama kita jaga kesehatan kita masing-masing sehingga tidak membahayakan orang lain, bahaya pada dirinya dan juga bahaya untuk orang lain. Akhirul kalam, mari sama-sama jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah yang sangat singkat ini kita terus bermuhasabah, karena bainal khutbah, bainal jum'ah wal jum'ah kafarah. Rasulullah SAW bersabda, antara Jumat dan Jumat adalah kafarah. Maka kafarah disebut dengan muhasabah. Jumat waktunya bermuhasabah. Bagaimana di dunia ini kita lebih dekat dengan Allah atau lebih jauh daripada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah, nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita semua malah menjadikan kita lebih jauh daripada Allah. Taqarruban ilallah menjadi kunci utama sehat jasmani dan sehat rohani. Aqulu qauli hadza wastaghfiru li wa lakum min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita pasang niat untuk menjadi lebih baik mumpung masih hidup. Karena ketika setelah meninggal dunia tidak ada kesempatan-kesempatan yang terbuka untuk kita, termasuk kesempatan beramal soleh. Maka mari sama-sama khotib mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan. Tidak ada yang lebih mulia di antara kita. Siapapun kita, bagaimanapun kita, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali hanya ketakwaan kita. Yang punya rapot hanyalah Allah. Itu yang kita kejar, itu yang kita bentuk, itu yang kita usahakan, dan itu yang kita perjuangkan. Jamaah yang dirahmati Allah, umat Islam pun juga sedang dalam perjuangan yang sangat dahsyat di Palestina.
Mari sama-sama kita pun juga merenung bagaimana keadaan saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan dari apa doa kita doakan hari ini, Allah memberikan fatah, memberikan kemenangan, memberikan kemuliaan daripada saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al ya Allah wa la taj'al ya Allah wa la taj'al ya Allah fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana unsurna ya Allah man nasaraddin wansur man nasaraddin wansur man nasaraddin khasatan fi Palestin ya Allah, khasatan fi Palestin ya Allah, khasatan fi Palestin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.